Tombolnya yaitu di sini ada dua ya, yang bawah ini yang utama yaitu gambar kunci sama gambar lambang suara di sini. Ini fungsi utama ya. Dan yang kedua yaitu ini ada gambar motor sama gambar speaker juga ya, suara juga di sini. Ini untuk mendeteksi motor dalam keadaan jauh. Contohnya pada saat kita berada di parkiran. Dan cara pengoperasian remote-nya, misalkan seperti ini. Kita tekan panjang ya. Misalkan berwarna hijau, berarti pada saat lampu remote ini berwarna hijau, berarti dia sudah terkoneksi ya dengan motor ini. Dan kita tekan lagi, dia berwarna merah, berarti ini sudah terputus ya remote ini dengan koneksi motor itu. Dan yang kedua di sini ada lambang ya. Ini gambar kunci, berarti ini dalam keadaan terkunci setang ya. Dan ini ada merek push atau tekan ya, berarti kita tekan lalu putar. Dan di sini ada O ya atau off ya, mati. Dan ini ada lambang I ya di sini atau ignition, penyalaan. Ya oke, ini motornya dalam keadaan mati ya, berarti kita akan menghidupkannya ya dan membuka kunci stangnya. Berarti langkah pertama yaitu kita tekan dulu ya tombol kunci. Ya, sampai berwarna hijau ya. Setelah itu di sini belum ada terdeteksi menyala ya panelnya. Lalu selanjutnya kita tekan ya tombol starternya. Ya, berarti ini sudah terbuka ya motor ini. Selanjutnya kita tinggal memutar knopnya ya. Lalu kita tekan ya, terus kita putar buka kunci setangnya. Setelah itu kita tekan lagi ya, putar lagi. Oke, dan motornya menyala ya. Motor ini udah siap di start ya. Oke, kita matikan kembali. Oke, yang kedua yaitu tentang cara mengunci motor ini ya. Berarti ini dalam keadaan masih terkoneksi ya. Kita putar seperti ini dan kita kunci stang. Kita bisa menekannya ya. Kita tekan panjang sampai tombolnya berwarna merah. Lalu motor ini bunyi dan ini sudah terkunci ya. Yang kedua yaitu cara menguncinya atau mematikannya, yaitu kita putar tombol knopnya ya. Kita putar seperti ini. Oke, ini masih terkoneksi ya remote-nya dan lampunya masih berwarna hijau. Lalu kita tinggalkan ya, jarak sekitar 2-3 meter. Oke. Jadi pada saat kita tinggalkan ya motornya sekitar 2-3 meter, berarti remote ini langsung terputus ya koneksinya. Dan ini langsung terkunci ya motor ini. Setelah kita tinggalkan, ternyata remote ini koneksinya putus ya. Dan dia otomatis terkunci. Jadi ini hal yang kita lakukan ya pada saat remote ini rusak atau hilang ya, atau tidak terkoneksi dengan motor ini, dan ini dalam keadaan terkunci, maka yang kita perlukan yaitu kode barcode ya. Kode barcode yang diberi oleh pabrikan atau pengeluar motor ini. Cara memasukkannya yaitu dengan cara menekan dan menahan tombol starter ya. Lalu kita lihat kedipan yang cepat, lalu kita tekan satu kali lagi. Ya, di sini kita masukkan kodenya ya. Misalkan di sini ada 3 ya. 1, 2, 3. Kita tunggu sampai bunyi. Lalu kita masukkan lagi 3. 1, 2, 3. Tunggu lagi sampai bunyi ya. Jadi jedanya bunyi. Lalu kita masukkan lagi 2 ya. 1, 2. Kita tunggu lagi sampai jeda atau suara. Lalu kita masukkan lagi tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi setelah seperti ini motornya sudah bisa kita buka ya kuncinya. Oke, dan bisa menyala. Dan setelah itu langsung bisa terpakai ya. Dan kita nyalakan. Motornya menyala. Dan kita matikan lagi. Selebihnya ternyata kita kunci lagi. Dan remote ini jadi tidak berfungsi ya. Setelah kita memasukkan kode barcode, remote ini jadi tidak berfungsi. Bagaimana supaya remote ini bisa berfungsi lagi? Maka kita agar bisa mengunci motor ini lagi, kita tekan panjang lagi ya tombol starternya. Maka dia akan kembali ke reset atau semula. Nah, maka dia bisa terkunci lagi ya dengan menekan panjang tombol starter ini seperti di awal pas kita akan memasukkan kode barcode, maka dia akan terkunci lagi. Dan yang terakhir yaitu cara ya
bagaimana misalkan kuncinya atau remote ini masih bisa berfungsi, tetapi motornya ya yang mati. Misalkan kita pencet-pencet seperti ini, ternyata di sini tidak ada tombol indikasi ya, atau kita sudah mencobanya menekan segala tombol, ternyata tidak menyala ya ini, atau tidak ada gambar kunci, blank lah misalkan seperti ini. Hal yang perlu kita lakukan yaitu pertama yaitu kunci ini ya, kunci yang diberi pabrikan ini buat emergensi untuk membuka jok. Lalu kita terlebih dahulu buka dulu joknya ya, dengan cara seperti ini. Kita buka di sini ya. Di sini ada tempat untuk memasukkan kunci ini ya. Lalu kita masukkan seperti ini. Kita tekan ke bawah. Kita buka ya joknya. Setelah itu kita mengambil kunci ya. Kunci yang ada di jok ya. Kunci ini mungkin hadiah ya, hadiah Ciki kali. Lalu kita buka akinya. Jadi hal yang perlu kita curigai yaitu pada saat motor ini tidak menyala ya, atau blank, mati semua, berarti tidak ada sumber arus listrik ya. Jadi yang pertama kita periksa yaitu akinya ya, atau baterainya. Kita buka seperti ini. Dan kemungkinan di sini ada beberapa sekring ya. Di sini ada yang merek 25 atau 25 ampere yang utama, dan yang lainnya. Lalu kita cabut ya satu persatu. Kita cabut, lalu kita lihat ataukah dia putus atau tidak. Kita cek semuanya ya. Jika sekring ini ada yang putus, jelas-jelas motor ini jadi blank ya, atau mati semua karena tidak ada arus listrik yang mengalir. Dan jika ternyata sekring ini putus, maka ini ada sekring cadangan ya di sini. Lalu kita ambil sekring cadangannya. Lalu kita pasang kembali. Dan ternyata motor ini belum menyala. Dan kita cek juga ya kabel baterainya, ini kabel akinya, ataukah dia ada yang longgar, karatan. Setelah itu kita cek lagi apakah motor ini menyala. Dan setelah itu kita cek lagi ya. Dan setelah hijau kita tekan lagi. Nah, ternyata motor ini menyala lagi ya. Dan kita buka kuncinya. Oke, sudah cukup. Dan selanjutnya kita kembalikan lagi ya. Ini kunci joknya. Kita balikan lagi ke posisi semula ya, agar joknya bisa terkunci kembali. Kalau tidak dibalikan kembali, joknya tidak bisa terkunci. Setelah itu kita tutup kembali. Oke, dan satu hal lagi ya. Semisalkan motornya menyala dan remote-nya menyala, tetapi setelah kita menekan remote ini dan lampunya hijau, remote ini dan motor ini juga sudah menyala, tidak ada masalah, tetapi masih kita tidak bisa membuka kunci ini ya. Berarti permasalahannya satu lagi ya, yaitu tombol starter ini sudah rusak ya. Kalau tombol starter ini rusak atau terkena kotoran atau karat lah, karena jika tombol starter ini tidak berfungsi, membuka kunci tidak bisa. Misalkan kita memasukkan kode barcode tidak bisa, ya ujungnya kita harus datang ke bengkel ya untuk mengganti tombol starter ini ya. Jadi ini lebih vital ya tombol starter ini. Kalau sudah kotor